Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rona Jauza, NIM 2004-2270 dari Kelas Perencanaan Pembangunan pada seksi 020. Kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 7, yaitu mengenai paradigma dan teori evaluasi, tujuan dan tipe evaluasi, desain evaluasi, serta strategi pengumpulan data. Alkin pada tahun 2012 menempatkan evaluasi ke dalam pohon teori evaluasi yang terdiri dari 3 cabang utama. Yang pertama yaitu ada metode, kedua ada penilaian, dan ketiga ada penggunaan. Teori yang dimaksudkan oleh para teoris evaluasi identik dengan pendekatan atau model, bukan tentang teori deskriptif atau empiris yang menggambarkan apa yang akan terjadi dalam serangkaian tindakan tertentu. Menurut Alkin, kompleksitas konteks kebijakan, program, dan tindakan evaluator yang sangat luas tidak akan pernah bisa membuat teori evaluasi deskriptif. Padahal di dalam penelitian evaluasi memerlukan teori-teori. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari kekurangan penelitian evaluasi, maka dikembangkan panduan tentang bagaimana melakukan evaluasi. Beberapa penulis evaluasi terkemuka menggambarkan mengenai bagaimana mereka meyakini bahwa evaluasi harus diperlakukan sebagai teori preskripsi. Selanjutnya, paradigma keilmuan menurut Merton dan Wilson. Yang digunakan dalam pohon teori evaluasi adalah yang pertama ada post-positivis pada cabang metode, yang kedua ada pragmatik pada cabang penggunaan, dan yang ketiga ada konstruktivis pada cabang menilai. Pada cabang metode evaluasi, fokus desain dan data kuantitatif. Cabang penggunaan evaluasi fokus pada data yang ditemukan, bermanfaat bagi stakeholder, dan diadvokasi untuk menggunakan mixed method. Sedangkan cabang menilai menggunakan paradigma konstruktivis yang fokus terutama pada identifikasi nilai-nilai dan perspektif yang multiple melalui metode kualitatif. Ketiga cabang teori evaluasi dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada cabang metode dalam evaluasi. Cabang metode evaluasi merefleksikan akar dari penelitian sosial. Dalam hal ini termasuk menggunakan metode penelitian secara ketat dan secara luas berdasarkan asumsi-asumsi dari paradigma post-positivis dan positivism. Fokus utama Taylor pada spesifikasi tujuan dan pengukuran hasil, menolak penerapan tes yang direferensikan oleh norma untuk evaluasi program. Sudut pandang Taylor dalam Alkin tahun 2004 dikenal sebagai evaluasi berorientasi, tujuan atau sasaran referensi. Pendekatan ini berfokus pada yang pertama ada merumuskan pernyataan tujuan pendidikan, mengklasifikasikan tujuan-tujuan tersebut ke dalam jenis-jenis utama, mendefinisikan dan menyempurnakan masing-masing jenis tujuan dalam perilaku, mengidentifikasi situasi di mana siswa diharapkan menampilkan jenis perilaku tersebut, memilih dan mencoba metode yang tepat untuk memperoleh bukti mengenai setiap jenis tujuan, berdasarkan uji coba awal memilih metode penilaian yang lebih tepat untuk mengembangkan dan peningkatan lebih lanjut, serta merancang sarana atau alat untuk menafsirkan dan menggunakan hasil evaluasi. Gagasan Donald Campbell dalam Alkin dan Christie pada tahun 2004 yang paling menonjol mengenai desain eksperimental dan kuasi-eksperimental untuk penelitian-penelitian sosial. Pada masa itu, atas nama ilmu pengetahuan yang baik, ilmu-ilmu sosial menggunakan metode ilmiah yang digunakan dalam ilmu fisika. Desain eksperimental masih sering disebut-sebut sebagai yang paling ketat dari semua desain penelitian atau sebagai standar EMAS yang digunakan untuk menilai semua desain lainnya. Campbell mengakui kekurangan metode eksperimen digunakan dalam ilmu sosial karena dalam banyak konteks eksperimen tidak dapat mencapai sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, yaitu cabang nilai value dan menilai valuing. Gephardt pada tahun 1981 menjelaskan bahwa value atau nilai dan valuing atau menilai merupakan jantung dari evaluasi. Hanya saja value dan valuing sebagai core dari evaluasi tidak secara lunas diformulasikan dalam proses evaluasi di masa silam. Lebih banyak, evaluasi diformulasikan sebagai usaha yang dilakukan untuk menjelaskan proses program berdasarkan sebuah pencarian kebenaran, tidak untuk nilai. Pergeseran kebutuhan evaluasi dari pencarian kebenaran kepada value dan valuing perlu untuk dipahami, tidak hanya diketahui saja oleh mereka yang melakukan evaluasi, apalagi ketika value dan valuing diklaim sebagai bagian terdepan dari sebuah profesi evaluator. Evaluator dalam menilai harus memenuhi aturan dalam melayani kepentingan publik atau public interest. Maksudnya, tanggung jawab evaluator tidak hanya sampai pada klien, user, atau stakeholder, akan tetapi sampai pada semua konsumen potensial. Peran evaluator dalam menilai sama dengan membuat laporan untuk konsumen, di mana evaluator menentukan kriteria-kriteria tertentu
untuk memberikan judgement yang dibuat dan menyajikannya berdasarkan semua hal yang dilihat. Yang terakhir yaitu ada cabang penggunaan evaluasi. Cabang yang ketiga fokus pada cara di mana informasi hasil evaluasi akan digunakan dan siapa yang akan menggunakan informasi. Alkin dan Christie pada tahun 2004. Para teoretikus yang berorientasi pada keputusan merasa penting untuk melakukan evaluasi yang dirancang khusus untuk membantu para stakeholder program, di mana evaluasi menjadi kunci dalam pengambilan keputusan. Model CIPP oleh Staffelburn adalah salah satu model yang paling terkenal dari teori-teori dalam cabang penggunaan evaluasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.